Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita ini selalu berhadapan dengan baik buruk. Ada doa yang oleh Rasulullah, doa itu selalu menjadi doa Rasulullah. Kita menyebutnya doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini apa artinya? Doa yang sangat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa luar biasa. Saya kira tidak ada doa yang lebih sempurna dari doa itu. Tetapi anehnya kita berdoa itu yang dilupakan. Ada orang yang berdoa itu, coba kalau dalam perkawinan itu ya, ada banyak kiai-kiai berdoa begini, atau mungkin sudah pernah saya nyampaikan di sini. Allahumma alif bainahuma. Mudah-mudahan diberi lengket. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ini kan doa karangan Tibi. Doa karangan Tibi. Saya tidak menolak itu. Cuma saya hanya aneh begitu. Kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu pun antara Nabi Yusuf dan Nabi Zulaikha, walaupun sama-sama mencintai, itu diperdebatkan apakah Nabi Yusuf dan Zulaikha itu pernah kawin atau tidak. Nah, itu. Wa kama alafta baina, kalau alafta baina Nabiyina wa Khadijah, iya. Iya memang. Itu iya. Ada lagi kama alafta bainal ma' wa tin. Sebagaimana engkau melengketkan antara air dan apa? Tin bencelot. Ada yang lebih lengket sebetulnya. Apa yang lebih lengket daripada air? Yang paling lengket itu bainal ma' wal ismin. Air dan semen. Itu lebih lengket dari celot itu. Kok enggak pakai doa itu aja? Lebih lengket. Jadi begini, ingin saya katakan kepada panjenengan semua itu, standar kita itu apa? Standar kita itu benih oreng. Ya. Alat ukur kita itu benih oreng, benih kiai. Oreng iya, Nabi Muhammad satu kalau oreng. Jadi standar kita itu Nabi Muhammad, benih kiai. Nah, ketika kiai dijadikan sebagai standar, itu berbahaya. Saya katakan berbahaya. Karena kiai ini orang biasa. Tidak maksum.
Jadi contoh itu bukan orang biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, hanya siapa? Rasulullah. Lainnya bukan. Jadi ukuran baik dan buruk itu adalah Rasulullah, bukan manusia biasa. Nah, ada orang mengatakan, orang yang selalu mengatakan minta dalil. Misalnya, saya melakukan sesuatu, lalu ditanya, apa dalilnya? Itu terkadang disalahkan. Ada yang menjawabkan, ada orang yang menjawab, apa dalilnya? Ya kiai, nurut kiai A, nurut kiai B, nurut kiai C. Itu sebetulnya keliru. Karena kiai itu bukan alat ukur. Kenapa bukan alat ukur? Jadi kiai itu bukan dalil. Bukan dalil. Kenapa bukan dalil? Karena bisa berubah kiai itu. Nah, mungkin kalau mau dijadikan contoh, kiai yang memang teruji, bukan tidak pernah salah, memang teruji dari segala sesuatunya. Sebab kata Sayyidina Ali itu, kadal faqru ayyakuna kufran. Orang buta ini bisa menjual agamanya. Jangankan cuma dirinya dijual, agamanya pun dijual. Makanya lalu kalau sudah pemilu itu berdecak-decakan begini. Ada orang ikut partai merah, ada ikut partai biru, ada partai kuning, ada partai hijau, ada partai semangka. Nah, itu. Partai semangka seperti apa? Luarnya hijau, dalamnya merah, dalamnya kuning. Itu pengikut partai semangka. Itu. Nah, ini yang penting. Jadi standar itu bukan orang. Kalau kita mau orang, ya harusnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalil itu bukan orang. Kalau mau orang, ya hanya Rasulullah sebagai dalil. Apa dalilnya? Ya Rasulullah. Nah, apa baik itu? Apa baik itu? Al-hasanatu, itu baik. Al-hasanatu ismun jami'un likulli kamalin. Ismun jami'un likulli kamalin. Itu apa? Al-hasanatu ismun jami'un likulli kamalin. Jadi sebuah nama yang mencakup semua kesempurnaan. Itu yang dikatakan baik. Wa kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ini sinyamain bagus. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, mohon ini. Mohon agar supaya kita selalu apa? Kamal, selalu sempurna. Wa kullu ma yuhibbuhu Allahu yarda. Dan setiap yang disenangi oleh Allah itu namanya baik. Berarti yang tidak disenangi oleh Allah itu tidak baik. Yang tidak disenangi oleh Allah tidak baik. Minal a'mal, ini ada terusannya. Wa kullu ma yuhibbu Allahu yarda minal a'mali sawhiriha wa kabiriha.
ismun jami'un li kulli kamalin wa kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali saghiriha wa kabiriha. Itu saya nyamain baik. Orang yang tidak tahu definisi itu sering salah berbuat sesuatu itu karena tidak tahu rumusnya. Tidak tahu definisinya. Tak tahu palang gerna, tidak tahu kaidahnya. Jadi setiap apa kesempurnaan itu? Apa kesempurnaan itu? Sehat, sempurna kan ya? Sehat, sempurna. Terus ya keadaan tak kurang bukan? Kenyang, tidak lapar. Terus sempurna punya anak. Sempurna punya anak. Sempurna perbuatan. Dan setiap perbuatan yang disenangi oleh Allah dan setiap perbuatan yang disenangi oleh Allah, baik perbuatan itu kecil atau besar, sedikit atau banyak. Coba sekarang lalu rekan. Kita tajuk misalnya. Tajuk malah. Mana kira-kira yang lebih baik? Tajuk pondok, tajuk malah. Ban ajalan dia ada tapi tak tahu tajuk nah. Dari mana dari kemisan? Arah apa kemisan? Ada jalanan. Nah, jalanan itu tak jelas kan? Pokok nang pondok tak susah. Kadang-kadang orang saya apa mata Allah nang bunguna. Padahal dia nang bunguna itu sebetulnya ingin menghindari dosa. Ingin menghindari dosa. Coba kita sekarang setiap pekerjaan kita pertanyakan. Yang kita kerjakan ini bagus apa tidak? Disenangi Allah atau tidak? Apa saja itu? Bertani. Bertani itu apa? Bertani ya disenangi oleh Allah. Bertani itu. Karena bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk syarat ibadah. Tedung. Disenangi oleh Allah. Tedung. Karena untuk apa? Supaya sehat, supaya bisa beribadah. Makan, iya juga. Jadi kalau bahasa lebih tegasnya itu, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang bisa dibawa ke surga. Itu singkatnya. Yang bisa dibawa ke surga. Contoh. Abini. Bisa abini itu sebagai alat perbuatan abini itu atau peristiwa abini itu bisa dibuat alat untuk surga. Bisa. Tapi bisa juga alat untuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Buktinya di dalam Al-Quran itu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Muntang bineka piriah kawin dengan sengkok karena ingin dunia, akan aku ceraikan. Nah, itu kan buktinya istri yang tidak bisa mengajak ke surga. Laki juga seperti itu sama. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah. Nah.
Wa innallaha adzal muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau kamu kawin dengan saya ini karena ingin akhirat, maka Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan dan pahala yang sangat besar. Nah itu. Seperti yang saya katakan kemarin. Semua yang kita hadapi di dunia ini, baik perbuatan atau benda ataupun apa saja, kadang-kadang bisa dibawa ke surga untuk alat ke surga dan kadang-kadang bisa dibawa penyebab ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang bisa ke surga apa? Yang menurut Allah itu baik. Jangan cari yang setengah baik. Kita mencari yang 100% baik. Haji misalnya. Apakah bisa dibawa ke surga? Bisa. Begitu juga bisa dibawa ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hajinya cuma ingin pencitraan saja. Umpamanya. Seperti itu. Nah, yang kita mohon kepada Allah itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah plus wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Di dunia ini baik, tak kekurangan. Nah, kurang ini sebaliknya hasan apa? As-sayyi'ah, ya. As-sayyi'ah. As-sayyi'ah ini ismun jami'un likulli afatin. Karena ini likulli kamalin. Likulli afatin. Nama yang mencakup setiap gangguan, setiap penyakit, setiap kekurangan. Likulli afatin wa naqsin. Yang dianggap sesuatu yang dianggap kurang. Itu namanya jelek. Tidak sehat. Jadi jelek itu setiap apa saja yang mengandung penyakit, yang mengandung kekurangan. Orang sakit itu kan kurang. Orang sakit itu kurang. Kita ini sehat semua. Karena tidak ada yang kurang. Kuping, kadang-kadang nggak punya terus. Deg kuping. Nyaman tidak? Tak nyaman, tak? Tak nyaman. Afat ini ya gangguan pokoknya, kekurangan. Itu jelek. Secara umum jelek. Penyakit ini secara umum jelek. Kalau sound system kayak rani nggak? Kira-kira jelek apa enggak ya? Bro sampai hati apa kira-kira? Misalnya anak parloh. Parloh di sini. Terus sound system sebelah sana tuh ke borok. Kira-kira dari mana? Ada orang yang seneng monipoteren seronin. Ada orang yang seneng monipoteren dangdut. Ada yang seneng monipoteren qasidah. Diukur lagi itu, ukur lagi. Ukur kepada hasanah ini. Ukur kepada hasanah itu. Yang yuhibbullahu wa yardha. Jadi kalau tadi dikatakan al-hasanah itu adalah ismun jam'ah. Kullu ma yuhibbullahu wa yardha. Kalau apa namanya saya ini kullu ma yaskhatuhullahu. Kullu ma yaskhatuhullahu. Sakhita yaskhatuh. Kullu ma yaskhatuhullahu. Sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Minal a'mali shaghiriha wa kabiriha. Minal a'mali shaghiriha wa kabiriha. Jadi saya ulangi lagi.
al-hasanah ismun jami'un likulli kamalin wa kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Was-sayyi'atu ismun jami'un lima yaskhatuhu Allah. Ismun jami'un likulli afatin wa naqsin wa kulli ma yaskhatuhu Allah minal a'mali saghiriha wa kabiriha. Ini penting kayak gini nih. Sehingga kalau kita akan melakukan sesuatu, akan memilih sesuatu, itu pas. Pas. Ini baik, ini hasanah. Apa sayyi'ah. Kalau kita dapat hasanah dan terjauh dari sayyi'ah, itu luar biasa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kok masih ada wa qina adzabannar? Karena ada orang yang masuk neraka, yang masuk surga itu masih transit dulu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Masih transit dulu. Masuk surga, iya, orang Islam semuanya masuk surga. Dijamin masuk surga. Karena sudah bersyahadat, karena sudah membaca la ilaha illallah. Tapi belum tentu masuk surganya itu apakah lewat dulu sebentar? Tapi sebentarnya itu ribuan tahun. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Mintalah perlindungan, kata Allah itu, dari api neraka. Mintalah, kata Rasulullah, mintalah perlindungan dari api neraka. Karena paling ringannya siksa neraka itu, arengan neraka sebab nang ibabana sokoh, itu kal sampai ke otak. Arengan. Ingat jekung, sebab nang ibabana sokoh, manceng, ngalkal sampai ke otak. Ini dianggap enteng. Makanya kita kalau bisa itu, ya memang harus bisa. Jangan melakukan sesuatu pun yang mengandung tidak baik. Apa yang tidak baik itu? Yang tidak disenangi oleh Allah. Yang tidak disenangi oleh Allah. Apapun yang tidak disenangi oleh Allah. Yang tidak baik. Ini penting definisi ini. Diingat-ingat. Coba, hafal enggak kira-kira? Ismun jami'un likulli kamalin. Wa kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-a'mali saghiriha wa kabiriha. Coba diulang lagi. Coba diulang. Coba semua. Sama-sama ayo. Ismun jami'un wa kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mali saghiriha wa kabiriha. Nah, kebalikannya as-sayyi'ah ismun jami'un likulli afatin wa naqsin wa kulli ma yaskhatuhullahu minal a'mali saghiriha wa kabiriha. Hafal. Hafal. Jadi kalau kita tahu rumusnya ini, umpamanya ya, memang ada tingkatan-tingkatannya baik atau tidak. Seperti yang sering saya contohkan, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Misalnya ya, walaupun tidak ekstrim, ada yang ekstrim coba, ya, ada yang ekstrim fokus. Ada yang sangat coba. Coba sekarang umpamanya ya. Ayam kampung dengan ayam potong. Ini sama-sama bagus ya. Tapi nilainya, nah, lalu di dalam agama itu ada istilah al-afdhaliyah. Apa al-afdhaliyah itu? Yang lebih utama. Yang lebih utama itu apa? Yang harus diprioritaskan.
Ayam kampung dan ayam potong, mana harus diprioritaskan? Ayam kampung, ya. Ya, betul. Si jagung pun siap poteh. Si jagung. Roti ban singkong. Singkong. Ya. Gitu kan? Nah, itu. Makanya di dalam agama itu ada istilah al-afdoliyah. Al-afdoliyah. Yang pertama as-sunniyah, yang lebih dekat kepada perbuatan Nabi. Ya. Yang kedua al-afdoliyah, yang harus diprioritaskan. Mana? Yang ketiga al-ihtiyatiyah. Al-ihtiyatiyah. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Masuk ke supermarket, sampean mau beli biskuit kaleng. Hati-hati itu. Hati-hati gimana? Apa yang dilihat duluan? Label halal, bukan nyaman. Sampean pergi ke Bali misalnya, atau ke kota besar, lapar mau makan, hati-hati masuk ke warung itu. Lihat dulu. Kalau perlu tanya. Kalau saya tanya pasti. Warung lapar misalnya, ada warung, yang pertama dilihat bersih dulu dari luar. Terus yang ketiga masuk ke dalam, toleh, bawa lafarnya. Oh, tak ada. Orang yang saya awal jual sebagainya fa'ajib babna. Oh, tak ada. Tapi itu tidak pasti. Tanya. Ini kebaru dengan daerah. Ini ke halal apa entar? Mesti bilang halal itu mesti. Tukang nang itu. Tapi intinya aki ini ke dinjena yang coba dinjena. Oh, ya maaf ki, belum yang baik. Banyak ke timur sini. Dari Surabaya ke timur sampai Banyuwangi banyak pinggir lorong itu. Warung-warung seneng ada jilbaban. Sinane jilbaban. Tapi tidak tahu bagaimana prosesnya di belakang. Warungnya itu bukan punya muslim. Bukan persoalan Cinanya, tapi persoalan bukan non muslim. Terus misalnya ini, di timur Purbolinggo ada pantai Bentar di jalan itu. Ini kok bersih. Ya. Tapi pinggir lorong itu beda kan kajuan isapoen kain nggak catur itu, hitam putih. Terus saya masuk ke dalam. Sudah Kak Afif, jangan masuk Kak Afif. Itu sudah ada hitam putihnya. Berarti punya Hindu itu berarti kan. Budaya kan bungkaan Raja Isapoen Kak Catur itu sudah Hindu. Ya, itu alih hati-hati perlu itu. Hati-hati kita itu. Bakso misalnya. Sampai pergi ke Malang misalnya. Malang ini kalau pun bekto, lu rasar morib Isya itu ramai orang azan itu. Luar biasa ramenya. Sekarang jauh azan semana itu tak sempat apa namanya usaha pele. Masjid langgar-langgar yang ramai. Surabaya tidak ramai walaupun besar seperti itu. Malang luar biasa ramai. Lombok katanya provinsi atau kabupaten 1000 masjid, tidak seramai di Malang orang azan. Tapi hati-hati, yang jual bakso ramai iya sana itu. Jual bakso, hati-hati. Dulu ada penelitian di Universitas Brawijaya itu yang ditemukan pertama kali bakso tidak halal itu di Malang. Kalau sudah ya musim sekarang ini jalan-jalan trotoar masih bersih. Mulai tanggal 1 bulan puasa, trotoar itu posak. Siang hari bulan puasa itu orang jual. Jual soto, jual bakso, jual apa, cemol apa cemol, nggak tahu saya tuh. Apa pentol, apa es degan, macam-macam. Justru pas legal ting pas itu. Kalau bukan puasa
Tidak legal, tidak ada yang jual. Nah, ini. Ocur kita orang Madura itu. Cek bocor yang Madura. Dulu masih belum ada Suramadu ya. Ketika dari Jawa terus masuk ke mana itu? Ke kapal penyeberangan, situasi Madura sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Jadi yang Madura ini kita apa sih kita todus tak apa itu. Cik pendanan ki andi todus teka tak apa sah. Pendanan. Mana pada orang lain Madura apa jam yang tengah Sabah? Tak ada. Madura sih pada ini. Mepet para asarah. Ngempar kenapa itu? Dah ngempar daun. Ngempar daun. Teka akun cekak sarongah tak kelampian aku saya ke boy songkok. Luar biasa. Ada siapa ada. Si pada supir apa jang betul. Terus sekarang sudah banyak supir tak bejang. Orang ngerem santre Jumatan tak bejang melekok ilmu motor itu. Mari. Itu mun beni supir sewaan tanya aki. Biar ngatar serah. Tegur santren itu pas. Santren saya mau tegur. Cak tegur supir. Tegur. Mun boleh kan dekat itu kadang motor tak bagi masuk. Bagian dari dakwah itu. Ada lagi, ini persoalan etika. Persoalan etika. Mbak sudah motor. Ngebut sini. Apa ngentel ALN bini, apa ngentel siapanya bini. Saya nampak itu kuna lebaran, tak songkoan, ngebut dah loh. Itu tanya hakim man ngirim siapa? Itu pas pindaran atau pindarin itu kebelah kiki ke ngirim iki mun ngirim harus etis sopan masuk ke pesantren. Bukan itunya yang ditegur. Jadi sudah berubah. Sudah berubah. Nak karena numpak Shogun, nggak saya tumpaan Wafi itu, orang nyedin saya itu, lain pas numpak NMAX itu. Gaya itu lain. Ya. Coba sampean kuwi numpak lain itu gaya itu. Ini mata kita. Diuji saja sudah, diuji. Sekarang kan mau saya imtihan ya, ramai kalau kan ya. Ya, tumpak kalau ayo. Oh, itu ujiannya itu. Pas tanya Aki, gaya nggak jadi buat kesenangan Gusti Allah panja. Misalnya ada ini. Itu pertanyaannya. Buat masuk bagus gaya ada iya jadi. Dulu ya ini ya. Orang yang jalan di sini, yang numpak sepeda, dulu kan sudah motor, buat sepeda ontel. Toron nih, ya tonton, kan sini dah lo. Saya tidak nyuruh seperti itu, tidak nyuruh tidak. Wajar saja sudah. Masuk ke lingkungan pesantren, sopan, tak usah toron, tidak apa-apa. Walaupun salipan ben saya tidak mengharapkan turun, makanya saya paksa turun, apa? Jangan turun, terus silakan. Tak usah toron. Assalamualaikum, itu sudah bagus sekali. Daripada pada ustaz dari Laok, ya, numpak motor, kacanya buka. Ini mas, long makin long mas, memperkilung diri. Ini. Saya boleh mengatakan, saya begini ini, bunikun ngatale ini, ka Afar itu ngatale saya, ke sana ngatale. Ya, kenapa mak ngatale? Soalnya mata ini ingat leker salah. Ya sang mata nggak saya tak ngetale ke sana ada. Itu. Jadi pakai begini, saya ngetale ke sana aja udah yang lebar. Budak ustad ngetale pakai terus aja. Pas memperkilung diri begini. Lung mengkilung. Nah, ini menurut saya itu kurang etis. Mungkin tidak dosa ya, tapi tak lebur kan ya. Bangok pas assalamualaikum begini.
Tak usah toron, enggak. Tak usah toron. Ki pendaran di sini. Mekah makin negara ingat itu ajak lorjak orang. Duri bude lengkain buku orang lengkain terus kada lengkain. Mun sini kan kayak begini kan, nyelekeng ya. Ijabah sudah pengenai itu ya, tak penting ngerti ya. Ini soal jawaban ya, tradisinya mungkin, etikanya sudah tidak ada. Bertukang apa jang ya Madura ini? Bener, mon di tempat ingat di Karsa itu, elos ya pas, ngandang gol petok, ambu gol 4, elos ya pas. Kun ambu tedung biasa mon tukang sana itu. Gol 11 itu tedung, gol 12 jaga makan, laku boleh. Sini bener apa jang? Tapi tinggal rokok pas ambu. Pas tak laku sini wah, deh ini. Mun di sana sambil laku sambil rokok. Alaku sambil rokok. Mun di sini merokok pas menikmati. Mau kiamer itu kan itu. Mau kiamer. Nih kasih tak berkat ya. Itu kiamer Pak. Mestina rokok itu berapa menit kira-kira? 10 menit? Korupsi 10 menit itu ambu rokok. Berapa persen 10 menit itu kan? Nah, ini. Kadang-kadang orang itu tidak mikir sampai ke situ. Kurang rancak. Kurang rancak. Beda boleh tukang di sini itu. Mun semain itu pas ambu pas. Apa tawas? Aja tor itu. Terus. Beda sih pakuna laku pakuna bentar terus ada. Nah, ini. Kembali lagi sini. Mantapkan ini apa namanya? Rumus ini, standar ini. Pilih. Kalau sudah ketemu yang baik, pilih. Mana yang lebih dekat dengan perbuatan Rasulullah? Mana yang harus diprioritaskan? Yang harus didahulukan? Walaupun sama-sama baik, ini sama-sama baik. Mana yang lebih dekat kepada pekerjaan Rasulullah? Mana yang harus diprioritaskan? Mana yang harus digarisbawahi dan menjadi perhatian, menjadi atensi. Mungkin pelajaran kayak gini ini tak ada di perkuliahan. Mestinya ini pertama kali yang diajarkan kepada mahasiswa. Tahu rumus-rumus itu. Biar melangkah tidak salah. Nah, orang kadang-kadang melangkah salah itu karena tidak tahu rumusnya. Atau melangkah salah itu karena fanatik. Karena fanatik. Fanatik itu menganggap benar terhadap sesuatu walaupun menyalahi rumus. Yang paling parah lagi, organisasi mengalahkan agama. Malah organisasi dianggap sebagai agama. Nah, itu fatal. Ya, baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.